Ya kalau lu mau punya istilahnya jaring pengaman yang kuat gitu Mm-mm. ya, minimal lu harus punya tabungan gitu. Mm-mm. Tabungan itu kan sekarang identik dengan dana darurat gitu Iya, ya. iya. Untuk lebih memperkuat lagi, ya maka dilakukanlah investasi. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Seperti biasa hari ini ada interview bareng dengan Ai Hidayah, Financial Expert CNBC Indonesia. Halo. Kalau Mas Ai udah ada di sini berarti ada hal-hal yang sangat esensial yang harus disampaikan ya. Apalagi kemarin kan baru merayakan Hari Raya Idul Fitri ya. Betul. Walaupun udah lewat agak lama, tapi kan udah berasa banget bahwa hype bekerja kerasnya harus mulai lebih lagi karena Back to reality. Back to reality karena kemarin mungkin udah kebanyakan belanja ya. Nah, hari ini kita mau angkat tema stay financially lit dengan menabung dan investasi. Tuh tau gak sih? Financially lit. Lit itu bahasa. Ini harus kekinian nih bahasa ya. Pokoknya harus gitu. Tapi gue masih Gen Z sih. Oh iya. Gen Z. 10 tahun yang lalu. Gitu ya. Jadi anak-anak Gen Z tuh kalau misalnya ini kalau Gen Z yang lagi dengerin kita ngumpul ya karena Uncle Ai mau ngasih nasihat ya. Tapi kalau Gen Z itu mengungkapkan sesuatu tuh kayak nggak tahu dia cuma kayak one word aja sih kayak you're so lit, apa sih lit gitu kan. Mungkin kita akhirnya cari di kamus Gen Z itu apa. Ternyata itu awesome artinya, keren banget. Terus oke banget gitu. Nah, ini karena kita kaitin sama financial, jadi maksudnya financial yang keren banget, financial lit, financial yang oke banget itu yang kayak gimana sih? Apakah nabung dan investasi tetap menjadi the way of atau jalan memang untuk menuju financial lit itu? Iya, sebenarnya gampangnya kalau lu mau jadi keren, awesome gitu ya, gorgeous gitu ya, ya lu harus, duit lu harus ada kan gitu kan. Iya, emang. Kalau enggak lu gak bisa jadi keren gitu ya. Karena ya susah. Keren itu kan butuh modal kalau kata orang kan gitu ya. Nah, cantik butuh modal. Butuh modal. Keren, iya. Butuh modal. Jadi sebenarnya udah bener nih Gen Z ini ya. Kalau mau jadi lead ya lu harus financialnya fit juga gitu. Kalau enggak lu gak akan jadi lead gitu kan. Nah, itu udah pasti. Nah, cara untuk financial fit ini atau jadi lead ini ya lu harus melakukan perencanaan keuangan yang baik gitu ya. Ya salah satunya memang dengan menabung tadi ya, investasi gitu ya. Memang ada banyak hal lain yang memang lu harus persiapkan gitu ya. Tapi at least yang paling simple aja dari dulu gue kecil kali ya, zaman gue masih kecil udah Gen Z dan sekarang gak Gen Z lagi, menabung dulu pernah Gen Z, pernah Gen Z. Kayak menabung itu udah dinasihatkan sama banyak orang tua dan banyak orang gitu ya. Kenapa? Karena memang ya kalau lu mau punya istilahnya jaring pengaman yang kuat gitu ya, minimal lu harus punya tabungan gitu. Tabungan itu kan sekarang identik dengan dana darurat gitu ya. Ketika ada kejadian yang memang tidak diharapkan gitu ya, atau mungkin lu punya tujuan keuangan yang memang akan lu tuju dalam waktu dekat maupun jangka panjang gitu ya. Ya dengan adanya tabungan ini bisa tercapai gitu kan. Nah, untuk lebih memperkuat lagi, ya maka dilakukanlah investasi. Kenapa? Karena menabung aja nggak cukup gitu ya. Kenapa nggak cukup? Karena memang imbal hasilnya rendah atau kecil gitu ya, tidak sebanding dengan inflasi atau penurunan nilai uang yang memang terjadi gitu ya. Jangan sampai nanti ketika dulu misalkan lu bisa makan sehari 3 kali dengan proper, sekarang atau ke depan sulit gitu karena nilai uangnya turun gitu. Bukan lit tapi sulit. Bukan lit jadi sulit gitu. Yes. Makanya lu harus investasi gitu ya. Itu dua hal yang memang basic banget sih yang harus dilakukan oleh nggak hanya Gen Z gue yakin ya. Mau milenial, Gen Z, Gen Alpha, semuanya lah gitu emang harus dilakukan. Tapi gue senang statement lo tadi soal financial fit ya. Untuk jadi lead ya financial lo harus fit dulu ya. Betul. Tapi proses menuju financial fit ini kan beda-beda nih masing-masing. Yang pertama kali lo harus bisa pastikan bahwa secara as a financially lo tuh emang udah fit tuh apa gitu. Nah, ini juga pesan penting buat para Gen Z ya. Jangan ngutang kebanyakan. Itu kan yang sering terjadi sekarang ya anak-anak Gen Z. Gampang banget untuk ngambil utang. Dengan pinjol lah gitu ya. Dengan pay later lah, kartu kredit lah, KTA lah, segala macem gitu. Karena utang ini adalah muara dari financial lu gak fit gitu. Karena dengan adanya utang, lu kayak terkerangkeng gitu ya. Ada beban yang membandul di kaki lu. Ketika lu mau berjalan apalagi berlari, sulit. Karena lu dibanduli oleh hutang yang besar gitu ya. Apalagi kalau kemampuan keuangan lo dalam hal ini misalkan gaji atau penghasilan lo gitu ya pas-pasan gitu. Ini bahaya banget gitu. Makanya yang pertama kali harus dilakukan kalau mau financial fit adalah
tekan seminimal mungkin utang itu ya. Kalau perlu nggak perlu ada utang atau nggak usah ada utang gitu ya. Karena dengan lu nggak punya hutang, gerak lu akan menjadi lebih bebas, lebih leluasa gitu ya, untuk menggapai impian-impian keuangan lu, apapun itu gitu ya. Nah, setelah utang ini bisa ditekan seminimal mungkin, gimana caranya lu bikin proteksi? Karena salah satu cost yang terbesar gitu ya, selain makan adalah kesehatan. Jadi lu harus punya asuransi gitu ya. Kita nggak akan pernah tahu dan kita nggak berharap kita sakit ya. Makanya kita harus jaga-jaga. Makanya proteksi ini selalu menjadi yang terdepan gitu sebelum lu menabung atau investasi gitu ya. Itu yang harus dilakukan. Nah, setelah punya proteksi yang cukup, oke lah mulailah menabung, investasi, nanti mempersiapkan dana pensiun, waris dan lain sebagainya. Jadi memang ada step-step yang harus dilakukan supaya lu bisa financial fit. Gitu. Tadi Mas Ai kan bilang jangan utang terlalu banyak gitu. Nah, kalau kita ngomong sama anak-anak muda zaman sekarang ya, kadang sesuatu itu ada kan karena memang ada solusi. Jadi somehow kayak misalnya gue ngutang tuh karena ya emang itu kayak salah satu solusi sih untuk saat ini gitu loh. Mungkin di situasional yang saat ini dihadapi oleh teman-teman ya. Misalnya entah ya karena pinjol kenapa kok gampang banget. Berarti kan kayak dia hadir untuk jadi solusi. Padahal di samping itu ada permasalahan yang ditimbulkan sebenarnya. Nah, konsep berhutang yang baik karena sebenarnya kita nggak kayak misalnya gue pun juga gue masih punya utang nih cicilan gitu kan KPR atau apa gitu. Konsep berhutang yang baik menurut lo nggak boleh kebanyakan kan? Tapi sebenarnya boleh kan? Tapi ada konsep yang baik yang harus dipahamin. Kadang kalau kita bilang jangan utang kebanyakan, anak-anak muda tahu sendiri kan jawabnya pasti. Apalagi Gen Z pasti akan bilang, lah kenapa orang ya itu doang solusinya, gue nggak punya yang lain gitu. Nah ini kayak gimana Mas Ai? Nah Gen Z ini kan identik dengan generasi yang instan ya. Nah kalau kita tahu dan kita yakini selama ini sesuatu yang instan itu biasanya efek jangka panjangnya nggak bagus. Contoh mie instan deh, gitu kan? Kalau keseringan nggak bagus. Kalau keseringan kan bahaya kan ke kesehatan kan, bahkan bisa berdampak yang fatal gitu ya kalau lu makan mie instan terus gitu. Sama dengan halnya berutang ini kan cara instan untuk lu memecahkan solusi tadi yang lu bilang tadi kan. Betul. Kan ada solusinya, cepat instan. Iya, tapi kalau lu terus-terusan nggak bagus gitu ya. Kecuali memang 1-2 kali keadaannya memang sudah darurat banget, ya oke lah gitu ya. Tapi kalau misalkan keadaannya nggak terlalu darurat banget, cari jalan keluar lain kan bisa gitu ya. Misalkan lu usaha dulu, atau lu kerja dulu, atau menahan dulu kalau memang ada kebutuhan yang bisa ditahan gitu ya. Yang salah satu caranya untuk supaya utang ini sehat dan baik dan benar adalah lu harus tahu dulu kemampuan pembayaran utang lu, cicilan lu itu seberapa besar gitu ya. Jangan sampai misalkan let's say nih gaji lu 10 juta, cicilan utang lu udah 9 juta sendiri, ya nggak sehat dong gitu kan. Kalau secara financial ratio kan maksimal 30% dari penghasilan. Berarti kalau 10 juta gajinya ya maksimal cicilannya 3 juta lah gitu ya. Jangan lebih dari itu. Kalau lebih dari itu nggak sehat. Kenapa nggak sehat? Karena selain bayar utang kan ada kebutuhan lain yang harus lu bayar gitu kan. Setuju. Lu butuh buat makan, buat transportasi, buat alat komunikasi, segala macam pulsa, buat bayar listrik, bayar sekolah anak dan lain sebagainya lah gitu. Dan itu juga nggak kecil pasti kebutuhan itu. Jadi ketika hutang lu semakin besar, beban lu akan semakin berat gitu ya untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan lu. Makanya yang paling ideal adalah hutang itu jangan pernah lebih dari maksimal 30% penghasilan lu. Cicilannya ya, bukan nilai pokoknya nih, cicilannya gitu ya. Nah, kalau bisa nggak berhutang, ya bagus gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, usahakan utang lu itu adalah hutang yang produktif. Let's say gini, lu utang beli apartemen misalkan, apartemennya lu sewakan lagi. Itu ada recurring income kan, paling nggak minimal untuk bayar cicilannya. Itu oke. Atau mungkin lu beli mobil gitu ya, mobilnya lu pakai buat taksi online gitu ya, atau mungkin disewakan, itu masih oke gitu ya. Tapi kalau dikit-dikit utang kayak anak Gen Z sekarang kan FOMO ya, lihat apa yang bagus dikit beli, gak punya duit, gampang ada pay later, gampang ada pinjol gitu segala macam gitu ya. Nah ini yang sebenarnya nggak boleh gitu ya. Jadi memang lu harus punya, intinya adalah punya perencanaan yang baik, punya tujuan keuangan yang baik, dan lu harus tahu batasan-batasannya gitu ya. Jangan sampai udah ada batasan lu langgar sendiri. Kadang-kadang yang sering terjadi kan kayak gitu. Udah tahu sebenarnya anak-anak ini jangan lebih dari 30% dari penghasilan, tapi udahlah nanti juga bisa bayar kok. Nah itu yang kadang-kadang udahlah itulah yang bisa jadi backfire buat kita gitu. Ya kalau menurut lo sendiri Mas Ai, kalau sekarang ini investasi nabung atau apapun tuh jadi lebih gampang apa jadi lebih susah? Lebih susah kalau duitnya nggak ada ya, itu yang paling utama. Tapi maksudnya kan dengan berbagai macam kemajuan sekarang kayak teknologi, terus kayak
semuanya gampang deh gitu kan, untuk dapat informasi juga gampang. Tapi di sisi lain karena saking gampangnya kadang nggak bisa sortir mana yang benar, mana yang bodong kan gitu kan. Nah ini yang suka kadang-kadang ngejebak teman-teman yang masih muda-muda gitu, yang lagi starting point, mau mulai invest di gue gitu. Ya secara fasilitas, secara produk, instrumen tuh sekarang semakin mudah karena semakin banyak kan. Secara teknologi juga semakin canggih gitu ya, semakin memudahkan. Lu nggak perlu lagi ke kantor cabang atau segala macam. Dari handphone lu udah bisa investasi, udah bisa nabung gitu ya. Tapi memang secara godaan juga makin berat gitu ya. Betul. Godaan sekarang belanja gitu ya, godaan hobi-hobi yang baru-baru muncul banyak gitu ya. Godaan-godaan tadi ya, utang-utang instan cepet gitu ya, godaan-godaan liburan dan sebagainya. Itu yang membuat akhirnya menjadi berat sebenarnya, bukan in term of produknya atau fasilitasnya, tapi godaannya inilah yang bikin jadi berat. Nah, intinya kuncinya adalah mindset ya. Ketika mindset lu udah tertanam benar gitu ya, ada pos untuk investasi, ada pos untuk nabung, ada pos untuk entertain atau untuk spending, dan lu strict ke mindset lu itu, ke perencanaan lu itu, ya lu aman sebenarnya. Yang banyak terjadi sekarang ini orang adalah ya mindsetnya itu kedisiplinannya ya. Kedisiplinannya dalam melakukan perencanaan, kedisiplinannya dalam eksekusi itu yang banyak seringkali nggak disiplin, nggak konsisten gitu, nggak miss. Oke, gue meniat nabung nih, investasi, nabung nih bulan ini, bulan depan enggak, gitu kan, bulan depan lagi enggak, gitu kan. Itu kan ya nggak bagus. Mungkin gitu. Karena fluktuasi kehidupan sekarang suka tidak menentu nggak sih Mas? Maksudnya kayak kadang kita kalau yang cuman sumber income-nya dari satu doang gitu ya, satu sumber income, tiba-tiba bulan depan ada inilah, ada itu kan, jadi membuat kayak planning tidak bisa terplan atau tidak bisa berjalan dengan baik gitu. Padahal kan harusnya serutin itu. Bener. Gitu. Jadi kalau menurut gue ya, kehidupan itu layaknya kita mengendarai kendaraan, motor atau mobil gitu kan. Ketika lu di jalan, kita lu bawa mobil as a driver nih ya. Lu di depan itu nggak pernah tahu ada apa kan gitu kan. Tapi lu sebagai driver bisa ngontrol kan. Ada saatnya lu melaju kencang, ada saatnya lu ngerem atau berhenti kan. Atau menghindar ya. Atau turun dari mobil gitu kan. Jadi memang itulah yang harus kita lakukan juga sebagai manusia dalam melakukan perencanaan keuangan. Ada saatnya lu spending banyak, boleh ketika memang hal itu perlu dan ada uangnya gitu ya. Ada saatnya lu spendingnya kecil aja atau bahkan lu nggak spending gitu ya. Untuk hal-hal tertentu gitu ya. Jadi memang tergantung kitanya sebagai driver untuk mengelolanya gitu ya. Lu pikir kehidupan naik turun, pastilah gitu, semua dalam hidup ini pasti naik turun gitu ya. Gak usah kita yang masih kaum receh ya, kaum receh gitu ya. Yang konglo-konglo itu aja kan masih mengalami naik turun gitu ya, dengan apalagi dengan kondisi ekonomi yang sekarang lagi fluktuatif gitu ya. Jadi memang tinggal bagaimana kita ngedrive-nya gitu ya. Dan yang paling penting adalah bukan perencanaan atau strateginya, tapi bagaimana lu disiplin dan konsisten dalam menerapkannya. Itu sih menurut gue. Oke. Nah, kalau di era sekarang nih, kalau misalnya ngomong sama anak muda atau mungkin ngomong sama mereka-mereka yang lagi mau financialnya lit gitu ya. Kan before lit harus fit dulu gitu ya. Nah, stepnya tuh gimana? Terus ada nggak yang harus di evaluasi ya kan. Terus ada nggak sih yang mungkin harus ditambah lagi gitu ya, misalnya kayak di lebih dikencengin lagi gitu, kalau menurut lo Mas Hai? Sebenarnya kalau secara perencanaan keuangan rumusnya simple, 2 gitu ya. Gimana caranya lo menekan spending seminimal mungkin, mendongkrak penghasilan lo semaksimal mungkin gitu ya. Itu rumus sederhananya. Tapi stepnya yang harus dilakukan adalah pertama harus financial check up dulu. Kira-kira cash flow lu positif atau negatif gitu ya. Dari misalkan dari gaji lu setiap bulan atau penghasilan setiap bulan, lu tuh masih minus ya, atau ada positifnya atau impas gitu ya. Nah, kalau misalkan posisi lu impas apalagi minus, berarti ada sesuatu yang harus lu kurangin gitu kan. Kolesterolnya harus dibuang nih ya. Cicilan utangnya harus dikurangin, latte faktornya kayak Maria suka ngopi ya, ngopinya dikurangin gitu ya. Bapak ini udah gak puasa, Bapak jangan kembali lagi ke habit lama ya. Beli tas-tas brandednya dikurangin, segala macam kayak gitu ya. Maksudnya latte faktornya dikurangin sampai nanti pada saatnya cash flow lu udah positif gitu ya. Tapi di situ aja belum cukup. Lu harus bikin jaring pengaman istilahnya kan, jaring pengaman untuk antisipasi keadaan darurat. Itu yang pertama ya. Apa aja, misalkan lo harus punya dana darurat gitu ya, lo harus punya proteksi asuransi gitu ya. Setelah itu baru nanti lo ningkatin income lo. Bisa dari investasi,
Bisa dari side hustle gitu ya, atau mungkin dari usaha gitu ya, dan lain sebagainya. Intinya income ini harus tetap naik. Kenapa? Karena inflasi kan terus jalan gitu ya. Dari setiap tahun tuh harus pasti naik gitu inflasi. Daya beli lu akan pasti turun gitu. Makanya income juga harus naik tiap tahun idealnya gitu ya. Kalau idealnya ya memang gitu idealnya kan. Kadang-kadang di dunia ini kan ada yang nggak ideal juga banyak kan. Yang gak ideal. Banyak yang nggak ideal gitu. Makanya kita harus cari yang ideal gitu ya. Palingnya menuju ke arah yang ideal gitu kan. Gitu. Setelah income lu naik, ya lu harus mulai alokasikan lah untuk investasi, untuk keperluan dana pensiun, untuk waris dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ketika semuanya sudah stabil, ya tinggal lu maintain aja kan. Nah, kalau masalahnya financial lead setiap orang pasti akan beda-beda kan. Ada orang yang cukup puas dengan gue yang penting gak punya utang, masih punya bisa makan, bisa jalan-jalan, udah gue happy gitu kan. Ada yang gue harus punya duit sekian gitu, gue harus punya aset sekian ya, nggak ada salahnya. Setiap orang kan bisa berbeda-beda gitu ya. Lead-nya itu apa gitu ya. Tinggal lu cari lead lu itu pengen lead yang seperti apa. Nah, set itu sebagai target lu dan bikin strategi ke arah sana. Iya sih, Oke. Nah, sekarang mungkin lebih ke lebih ke tips nih ya, Mas Ai mungkin ya buat teman-teman sobat cuan yang mungkin abis ngerasa bahwa kayaknya memang waktunya gitu ya untuk sudah mulai gitu, untuk mulai menuju ke financial lead, ke fitin dulu finansialnya dengan investasi dan juga menabung. Apakah diperlukan juga langsung diversifikasi produk gitu, ataukah stay dengan satu buah di satu keranjang atau kayak gimana Mas Ari? Ya kalau misalkan baru memulai sih intinya step by step aja gitu ya. Jangan langsung lu jor-joran gitu ya. Apapun itu untuk memulai pertama itu pasti lu langkah pertama dulu lah gitu kan. Nggak bisa langsung berlari gitu ya. Yang pertama yang harus dibenahi adalah keadaan keuangannya dulu gitu kan. Kalau bisa jangan ada utang atau utangnya seminimal mungkin. Dan ketika lu mau mulai investasi, cari investasi yang memang sesuai profil resiko lu dulu gitu ya. Satu instrumen dulu coba gitu ya. Apapun itu, mau saham, reksadana, mau kripto atau obligasi dan lain sebagainya, silakan aja sesuai profil resikonya masing-masing. Dari satu itu lu bisa evaluasi kira-kira sudah cukup nggak, atau sudah cukup puas nggak gitu ya. Kalau belum cukup puas, mulai didiversifikasi satu instrumen lagi. Kalau menurut gue sih, investasi itu lu maksimal punya 3 instrumen udah cukup sih. Nggak usah terlalu banyak instrumen. Karena menurut gue instrumen sebanyak apapun nggak penting. Yang penting nilainya lu banyakin gitu kan. Lu mau punya 100 instrumen kalau nilainya kecil-kecil ya buat apa gitu. Yang ada lu pusing untuk memantaunya gitu ya. Tapi kalau 3 instrumen dan fokus dan cocok dengan profil resiko lu dan lu lihat investasinya bagus, ya tinggal dipupuk aja sedikit demi sedikit, lama-lama kan menjadi bukit gitu ya. Benar. Oke, Sobat Cuan gimana? Sudah siap untuk ke financial lead? Tapi sebelumnya pastikan dulu financial kamu fit ya, kalau kata Mas Ai gitu ya. Karena semuanya bisa terrealisasi kalau kamu bisa mengatur dan merencanakan uang kamu dengan sebaik-baiknya. Benar kan ya? Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat buat Sobat Cuan, gak ada kata terlambat. Terima kasih Mas Ai, thank you juga Sobat Cuan. Jangan lupa dengerin kita terus di Spotify, dukung kita di YouTube juga, di Cuap-Cuap Cuan, dan support kita terus dengan topik-topik menarik lainnya. Thank you Sobat Cuan, kita berdua pamit. Bye.